Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita membutuhkan jalan. Kemanapun kita selalu memerlukan itu, jalan. Kalau pada pagi ini kita berada di sini untuk mengikuti misa, kita melewati jalan. Pak Uung melewati berapa jalan? Pak Endar melewati berapa jalan? Banyak. Jalan itu membantu kita menuju ke suatu tempat. Dan bagi kita, Yesus itu adalah jalan. Yesus itu membantu kita, sungguh berguna bagi kita untuk menghantar pada kehidupan baru, pada keselamatan. Di dalam Injil, Yesus mengajarkan tentang dirinya kepada para murid, bahwa Yesus sebagai jalan keselamatan itu akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Masih ada lanjutannya. Tetapi pada hari ketiga dibangkitkan. Inilah Yesus. Inilah jalan kita. Inilah yang dialami oleh sosok yang menghantar kita menuju keselamatan. Ada pengalaman tidak enak yang dijalani, tetapi ketika tekun setia, ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah pada hari ketiga dibangkitkan. Inilah Yesus. Kalau orang mau menjadikan Yesus sebagai jalan, seperti itu juga yang dialami. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita mencermati hidup kita, ada banyak yang kita perhatikan. Ada yang barangkali setahun sekali, ada yang barangkali sebulan sekali, ada yang barangkali seminggu sekali. Yesus memberikan pesan yang sifatnya harian. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur karena untuk bisa seperti ini, gerejanya Yesus itu memfasilitasi kesempatan untuk menyegarkan diri, untuk mengasah diri. Di masa Prapaskah ada mati raga, ada puasa dan pantang. Orang secara kreatif bisa kemudian mengembangkan mati raga, puasa pantang yang berkaitan dengan makanan, minuman, kemudian mengembangkan menyangkut soal kebiasaan. Ada orang yang barangkali setiap hari biasa nonton drama Korea, drama Widu Haji, kalau ada. Orang kemudian menjadikan ini sebagai bahan untuk mengasah, yaitu entah tidak menonton atau mengurangi. Ada orang yang punya kebiasaan suka marah-marah, lalu menjadikan ini sebagai bahan untuk tidak atau mengurangi. Saudara sekalian yang terkasih, salib yang di rumah di masa Prapaskah ini diturunkan, dibersihkan, ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Ketika kita melihat itu, sebenarnya kita mengasah diri supaya kita disegarkan untuk mengikuti Yesus yang jalannya sudah diceritakan kepada para murid, kepada kita. Di paroki kita ini tidak sedikit yang karena keadaannya tidak bisa ke gereja, entah itu untuk ikut misa atau untuk ikut jalan salib. Kemarin sore saya bertemu Pak Narso. Pak Narso mau menerimakan salib abu
kepada 20 umat yang tidak bisa ke gereja, bisa karena sepuh, bisa karena sakit. Barangkali ini juga bisa menjadi bentuk kerasulan kita. Yuk kita menyemangati supaya orang Katolik yang nggak bisa ke gereja dibantu. Salib yang di rumah diturunkan, dibersihkan, ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Setiap hari dilihat, supaya setiap hari kita diasah untuk bisa seperti Yesus yang kita ikuti. Tuhan memberkati.